Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi untuk tutorial. Untuk kali ini tutorial kita adalah bagaimana membuat sebuah pertemuan Google Meet untuk PJJ dengan melakukan penjadwalan di Google Calendar. Nah sekarang kita perhatikan, jadi kita ke Google Calendar terlebih dahulu. Cara untuk mengakses Google Calendar, Bapak dan Ibu buka akun Belajar ID, kemudian di ujung sebelah kanan itu ada titik 9, Bapak Ibu coba perhatikan ini, kemudian kita klik dan cari Google Calendar. Coba Bapak Ibu kita lihat, oke, kita klik Google Calendar. Nah kemudian tampilan untuk Google Calendar itu seperti ini. Jadi fungsi dari Google Calendar ini adalah kita akan menjadwalkan sebuah pertemuan, kita akan mendapatkan notifikasi, dan juga kemudian jadwal Google Meet kita atau pertemuan kita itu bisa dijadwalkan sebelum hari H pelaksanaan pada saat kita melakukan pembelajaran. Nah Bapak Ibu, ini adalah tampilan dari Google Calendar. Nah sekarang kita bisa memilih, Bapak Ibu, di sebelah sini ada minggu. Kita bisa memilih apakah tampilannya dalam bentuk harian, dalam bentuk minggu, bulan, tahun, dan sebagainya. Nah sekarang kebetulan saya menggunakan mingguan. Nah yang pertama kita lakukan adalah Bapak Ibu harus membuat, atau kita membuat terlebih dahulu. Di sebelah sini, di sebelah kiri ada kalender lainnya. Bapak Ibu kita klik tanda tambah, kemudian buat kalender baru. Jadi artinya kita akan membuat kalender. Misalnya kalender yang akan kita buat adalah kalender jadwal mengajar. Oke, jadwal mengajar saya contohnya. Jadwal mengajar saya. Nah kemudian deskripsi boleh kita tidak isi juga. Kemudian kita pilih buat kalender. Nah sekarang setelah kita membuat kalender, berarti kalender kita sudah ada. Kita sisa mengisi kalender dengan jadwal-jadwal mengajar kita. Kita mengajar di 8 kelas, kita bisa jadwalkan 8 kelas. Kita mengajar di 2 kelas, kita bisa jadwalkan 2 kelas. Nah sekarang jadwal mengajar saya Bapak Ibu ini sudah ada ya. Nah sekarang kita akan merencanakan sebuah pembelajaran. Nah sekarang yang kita lakukan adalah misalnya kita akan mengajar pada tanggal hari Selasa, hari tanggal 10 contohnya Bapak Ibu ya. Nah, kita klik tanggal 10, kemudian kita pilih di sini. Oke, kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita klik, kemudian kita ketik di sini. Misalnya kelas, contoh ya Bapak Ibu, kelas 7A. Kita mengajar di kelas 7A. Kita lihat jadwal kita. Nah, misalnya kita mengajar tanggal 10 Agustus. Kemudian jam, Bapak Ibu ya, AM itu berarti kita mulai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Berarti misalnya ketika kita mengajar jam berapa ya yang kita pilih, misalnya jam 8, kita mengajar jam 8 sampai jam 9 Bapak Ibu contoh ya. Berarti kita pilih jam 9, berarti kita melakukan kegiatan pertemuan tersebut selama 1 jam. Nah kemudian apabila ini kita izinkan untuk mengulang setiap hari atau setiap minggu di hari Selasa, kita boleh klik yang ini. Bapak Ibu silahkan nanti pilih ya. Nah, kemudian berikutnya kita tambahkan konferensi melalui video call atau melalui Google Meet. Nah ini yang akan kita jadwalkan sehingga kita tidak perlu lagi membuat link setiap pertemuan kita buat link, tetapi kita tetap menggunakan link yang sama
selama 1 semester. Kalau kita ingin menggunakan selama 1 semester. Nah sekarang ini ada notifikasi, misalnya kita akan mendapatkan notifikasi 10 menit sebelum dimulai. Oke, tambahkan notifikasi. Juga boleh notifikasi itu kita melalui email 10 menit sebelum itu sudah diberikan notifikasi atau diberikan kode dari baik dari email maupun dari dari HP kita. Nah sekarang berikutnya kita pilih. Tadi kan ada kita buat jadwal mengajar saya. Kita pilih atau kita masukkan ke jadwal mengajar saya. Nah, coba yang mana kira-kira ini. Oke, jadwal mengajar saya kita pilih. Nah, kemudian dalam pertemuan juga dari Google Meet itu kita bisa membuat lampiran-lampiran. Nanti Bapak Ibu silahkan dicari sendiri. Nah, sekarang kita simpan Bapak Ibu ya. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita simpan berarti ini sudah tertulis bahwa kelas 7A kita akan mengajar jam 8 sampai jam 9 pada tanggal 10. Nah, sekarang kita bagikan apakah seminggu, apakah 2 hari atau sehari sebelum pertemuan atau 1 jam sebelum pertemuan kita bagikan link kepada peserta didik. Nah, sekarang sisa kita klik. Nah, kemudian kita kirim ke mana kita akan menginformasikan kepada peserta didik. Misalnya ini ke WA atau ke WhatsApp grup kita paste. Nah, maka mereka akan mendapatkan notifikasi atau notifikasi seperti ini. Kelas 7A Selasa 10 Agustus jam 8 sampai jam 9 info akses ini. Jadi link ini itu tidak akan berubah sesuai dengan apa yang sudah kita jadwalkan. Nah, sekarang kita kembali. Misalnya Bapak Ibu waktunya sudah tiba, kita sudah mendapatkan notifikasi, kita sudah mendapatkan kode dari email kita bahwa mengingatkan kita akan ada pertemuan seperti ini, maka kita masuk lagi ke Google Calendar, kemudian kita klik dan bergabung dengan Google Meet. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengenal fitur-fitur yang ada dalam Google Meet kita. Jadi Google Meet ini itu dijadwalkan dengan menggunakan Google Calendar dengan tujuan bahwa kita itu menjadwalkan dari awal pertemuan yang kita lakukan. Nah, sekarang Bapak Ibu kita gabung ke kelas. Jadi linknya itu sudah siswa sudah dapatkan jauh-jauh hari sebelum dilakukannya kegiatan Google Meet. Nah, sekarang saya coba atau saya coba memasukkan satu siswa. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu, di sini ada beberapa yang kita perlu tahu. Ya, ini tampak kamera saya sebagai seorang pengajar. Saya matikan dulu ya Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ini ada tanda seperti ini, berarti ini adalah kita mematikan suara kita. Kemudian ini kita mematikan kamera kita. Kemudian yang ini itu mengangkat tangan. Kemudian ada share screen, ada pengaturan. Nah, Bapak Ibu, di sini di ujung sebelah sini ini ada chat. Artinya kita bisa melakukan chat langsung secara real time bersama peserta didik atau siswa. Nah, kemudian di sebelah sini juga ada jumlah siswa yang mengikuti pertemuan kita. Di sini ada tambahkan orang lain. Kemudian di sini juga ada salah seorang siswa kita sudah bergabung. Oke, baik, ini apabila siswa itu tidak mematikan mikrofonnya. Nah, sekarang kita bisa membisukan semua peserta yang ada atau semua siswa. Kemudian ada kontrol penyelenggara, ada tambahkan orang. Nah, sekarang Bapak Ibu yang perlu diketahui juga, di sini ada titik 3 ya Bapak Ibu. Ini titik 3. Kemudian titik 3 ini
ini merupakan fitur-fitur yang bisa dilakukan. Misalnya yang pertama, ada papan tulis virtual yang nanti mungkin di tutorial yang lain akan saya jelaskan. Ini ada rekam rapat. Nah, sekarang Bapak Ibu ketika kita ingin merekam pertemuan, itu bisa kita lakukan di rekam rapat. Artinya kita merekam pertemuan kita dengan peserta didik. Kemudian ada ubah tata letak. Misalnya kita ingin mengubah menjadi beberapa, semua siswa kita yang 30 orang itu bisa kelihatan. Di sini pengaturannya. Kemudian setelah itu ada ubah menjadi layar penuh, ada ubah latar belakang Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin mengubah latar belakang bisa menggunakan perintah ini. Kemudian banyak yang di bawah yang bisa Bapak Ibu coba nanti pada saat melakukan pertemuan. Nah, ada yang tidak kalah penting lagi adalah tentang share screen. Ini yang Bapak Ibu banyak kesulitan. Jadi caranya share screen itu adalah kita akan membagikan layar kita kepada siswa. Artinya apa yang ingin kita jelaskan kepada siswa itu yang akan kita share screen. Tetapi terlebih dahulu kita harus membuka. Bapak Ibu coba perhatikan yang di atas ini, misalnya ada materi penilaian HOTS. Itu terlebih dahulu kita sudah membuka di tab jendela kita. Nah sekarang ketika kita klik atau memilih, ada 3 pilihan Bapak Ibu. Ada seluruh layar, ada jendela, ada tab yang terbuka. Nah sekarang ketika kita memilih seluruh layar, berarti seluruh layar kita itu bisa terbuka, ya. Kemudian ketika jendela itu adalah jendela yang terbuka, kita memilih tab. Nah sekarang sebaiknya kita memilih tab supaya itu tidak kelihatan kacau ketika kita melakukan persentase. Misalnya Bapak Ibu saya pilih ini tab, kemudian saya pilih mana kira-kira tab atau yang akan kita munculkan. Misalnya ini penilaian HOTS. Kita share audio, kemudian kita share. Nah, Bapak Ibu tampilannya akan seperti ini. Jadi layar ini itu sudah tampak di layar peserta didik kita. Nah, sekarang misalnya ini kan ada tanda bahwa sharing this tab to meetgoogle.com. Ini ya, Bapak Ibu kita presentasikan contohnya. Nah, berarti layar ini itu akan tampak di peserta didik kita, di layar peserta didik kita, seperti ketika kita menerima materi pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah sekarang Bapak Ibu jangan heran ya, karena wajah kita tidak tampak di sini. Yang tampak adalah apa yang kita bagikan kepada seluruh peserta didik di dalam layar yang kita jelaskan. Sekarang kita bebas, kita bisa melakukan presentasi. Nah sekarang untuk bagaimana menampakkan layar itu akan saya jelaskan pada tutorial yang berikutnya, sehingga kita bisa melihat peserta didik kita ketika mengikuti pembelajaran kita. Oke baik, untuk melakukan stop share screen, kita klik stop share screen, maka kita akan kembali kepada pertemuan kita. Oke, jadi saya kira Bapak Ibu untuk awal kita bagaimana melakukan sebuah pertemuan, bagaimana menjadwalkan sebuah pertemuan, bagaimana melakukan pertemuan, bagaimana tampilan siswa, saya kira itu sudah saya bahas tadi. Semoga apa yang yang saya jelaskan itu bisa kita pahami dan nanti akan kita lakukan latihan-latihan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa ya Bapak Ibu, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.